Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu dari berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Di surat Ad-Dukhan ayat ketiga Allah juga sebutkan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini tiga ayat ini menjelaskan yang mana Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan di bulan Ramadan. Di ayat yang berikutnya Lailatul Qadar, dan itu di bulan Ramadan. Di ayat yang lain di Ad-Dukhan tadi juga fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi, yaitu bulan Ramadan juga maknanya. Ya. Ini kemudian menjadi pertanyaan, ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan, makna di bulan Ramadan itu seperti apa? Karena kita tahu sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, diangkat menjadi Nabi, ya, kurang lebih 22 tahun, ya, hampir 23 tahun, itu Al-Quran turun. Di mana letak pemahamannya? Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, tapi di sisi lain Al-Quran diturunkan sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Maka di sini kita dapatkan para ulama tafsir di buku-buku yang membicarakan tentang ulumul Quran, salah satunya adalah Manna'ul Qattan fi Mabahir Ulumil Quran, ya, itu menjelaskan berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan secara langsung, di berupa firman Allah, kitab turun sekaligus. Zabur, Injil, Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Ya. Berbeda dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diturunkan dalam dua tahapan, atau dua periode, atau dua cara. Ya. Yang pertama adalah Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Inilah jumlah wahidah, sekaligus. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini, dan surat Al-Qadar, dan surat Ad-Dukhan yang kita bacakan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu di bulan Ramadan. Adapun tahap berikutnya, secara berangsur-angsur Allah turunkan dari langit dunia melalui malaikat Jibril sesuai dengan kejadian-kejadian pada waktu itu. Sepanjang tahun, selama kurang lebih 22 tahun tersebut. Tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Furqan, bagaimana orang-orang kafir mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memang tidak diturunkan sekaligus. Kata orang-orang kafir, seandainya Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Jadi tabiat orang-orang kafir itu memang seperti itu, cari-cari alasan. Ketika di umat-umat sebelumnya
diturun sekaligus, protes. Allah turunkan sekaligus Taurat, Injil, Zabur. Yang kafir tetap kafir, protes juga. Sekarang di Nabi pada yang Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, ketika Allah tidak turunkan sekaligus, mereka protes juga. Cari-cari alasan. Nah, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur dari langit dunia? Kadzalika linutsabbita bihi fuada. Seperti itulah cara kami untuk memantapkan Al-Qur'an ini, wahyu ini di dalam dadamu, di dalam hatimu. Warattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Disampaikan secara tartil, secara baik. Kita tahu setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu datang, Rasulullah langsung talaqi, dibacakan ulang, baik yang sudah turun ataupun yang belum, diwahyukan baru, diulang lagi, dibaca, muraja' ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan itulah salah satu bukti atau mukjizat dari Al-Quran, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Allah tidak datangkan Al-Quran itu melainkan dengan yang lebih baik, ayat-ayatnya, tafsirnya lebih baik, yang tidak ada seorang pun sampai hari ini bisa menandingi Al-Quran. Itu salah satu bentuk mukjizat. Ya, Allah tantang kaum musyrikin pada waktu itu, ya, untuk bisa menandingi Al-Quran. Namun jangankan satu kitab tersebut, satu surat pun mereka tidak mampu. Jangankan satu surat, bahkan satu ayat pun mereka tidak mampu. Itu yang Allah sebutkan, nyatakan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu makna daripada, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu dalam dua tahapan tadi. Diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz, ya, ke langit dunia. Itulah yang disebutkan di bulan Ramadan tersebut. Adapun kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dari langit dunia, sesuai dengan kondisi dan keadaan pada waktu itu, sampai, ya, firman Allah ayat terakhir, yaitu surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Para ulama tafsir menyebutkan ini adalah ayat yang terakhir diturunkan, ya.